Lagi bersama Ane ya, Kiki Motovlog ya. Jadi kali ini sedang mencari LICR ya. Jadi itu si Adi kan ya. Tuh si Adi udah sadar cuy. Jadi hari kelima ini cuy belum ditemukan juga, ini di kuburan, ini gang-gang kuburan lah. Hilangnya itu di situ guys. Di situ di apa ya? Di alas itu, di tengah-tengah itu, di tengah-tengah kuburan. Jadi kan ini jalan, ini kuburan, itu sawah guys nih. Kan sawah. Jadi kita itu ya wawancarai Adi SMV. Tuh kan ini kuburan guys. Tuh kan. Ini kuburan guys. Jadi tuh kan ada tuh keranda ya. Serem banget nih. Ini kuburan semua guys. Tuh kan. Serem banget. Ya kita berdoa aja dulu cuy, biar diberikan keselamatan gitu kan ya. Teman-teman yang di rumah juga berdoa ya buat LICR dan buat para teman-teman tim jangkrik juga. Soalnya ini tempatnya aduh serem juga. Oke cuy, jadi kita mewawancarai ada SMV dulu tuh, ada SMV ada di belakang saya. Oke cuy. Tiba-tiba dia nendang sesuatu, gue nggak ngeliat dia nendang apa. Ternyata si Sekar bilang katanya habis nendang keranjang apa sih, gue nggak tahu ya begitu ya. Nah, terus disitulah lalu si Sekar itu seperti mau menutupi kamera, katanya lightingnya agak redup. Lalu dia pas balik ke kanan, balik ke kiri, si Sekar itu melihat bahwa alisatnya tuh udah nggak ada gitu. Nah di situ si Sekar tuh panik sampai memanggil siapa tuh si Steven ya, sampai memanggil Steven. Dia katanya lagi di rumah, terus langsung menuju ke lokasi di mana tuh Alicia terhilang sama si Sekar itu. Si Steven itu ikut panik, lalu dia ternyata emang beneran mencari ya. Ternyata dia beneran mencari. Terus soal masalah yang si Dina main kasar sama Sekar ya gitu kan, tuh banyak yang komen gitu. Itu banyak yang komen di netizennya. Ada yang bilang juga bahwa kita cowok-cowok semua katanya main kasar itu. Iya. Kita cowok-cowok semua ini nggak main kasar ya. Yang main kasar itu cuman yang siapa namanya? Dina. Si Dina ya. Si Dina kan ya, mungkin karena naluri perempuan ya, perempuan berdasarkan sama laki-laki yang dia sukai, yang dia sayangi gitu. Pasti kan ya gimana lah, panik lah ya. Pasti panik lah. Pasti ada main gimana lah ya, walaupun jangan gimana. salah paham dulu gitu. Jangan salah paham dulu, karena itu kan yang namanya juga perempuan ya. Walaupun itu nggak wajar, teman diwajar-wajarin aja lah, karena dia tuh rasa kehilangan. Kalian pasti ngerasain lah, ngerasa kehilangan seseorang itu gimana ya. Pastinya kayak gitu. pasti. Jadi buat penonton semuanya, jangan sampai salah paham dulu dengan kejadian waktu di rumahnya Sekar ya. Waktu di rumahnya Sekar itu jangan salah paham dulu. Terus kelanjutan itu kita semua mencari Alizater bareng-bareng bersama Sekar juga, Steven juga, sama satunya lagi katanya sahabatnya si Sekar, sahabatnya Sekar ya. Sekar. Itu Namanya lupa gua, yang kemarin dia kontra banget itu kan. Nah di situ terus gua di situ masih kayak belum percaya bahwa apa sih alam goib itu, apa sih ya. Gua nggak percaya gitu. Karena apa? Pas gue lagi bikin video di lokasi itu, gue dengar suara Alizater di situ teriak minta tolong. Nah, gue ngerasa di situ Alizater benar-benar ada di situ. Gue kira di situ tuh ada orang yang ngumpetin. Gue kira di situ ada orang yang ngumpetin dari salah satu tim dari si Steven Evander itu. Jadi kayak sekongkol gitu lah buat ngumpetin, ataupun entah itu suaranya Alizater beneran atau bukan. Yang penting di situ ada suara minta tolong, suaranya dan persis kayak suaranya Alizater itu. Gue di situ prasangka gue tuh kesana cuy. Jadi kayak gimana ya? Di pohon itu Alizater ataupun timnya Steven Evander. Ya gue nggak tahu. Entah waktu itu ya, gue ceritain waktu itu ya. Gue prasangka gue itu waktu itu
si Alinya tuh disimpan di rumahnya Stephen Evander atau Sekar. Terus suara itu gue prasangka itu suara Ali, tapi prasangka gue tuh itu bukan suara Ali tapi suara dari salah satu tim Stephen Evander ya begitu. Jadi pas waktu itu beneran gue tuh nggak percaya bahwa Ali Zeta tuh diculik beneran gitu, diculik dari alam gue beneran gitu. Gue masih berprasangka Stephen Evander sama Sekar yang menculik, tapi setelah itu gue mulai percaya bahwa alam gue itu ada. Lalu yang bikin lu percaya itu apa tuh? Jujur Yang gua waktu bingung. kemarin gue sempat gak sadar diri cuy, karena ada lu juga kan waktu Iya. pasti. Oh iya, gua pun tuh penjelasan soal itu tuh. Iya. Lu Iya. kenapa sebenarnya nih? waktu itu kan gue sempat gak percaya kan sama alam-alam kayak gitu kan waktu kan. Terus gue kan sempat tanya sama Stephen Evander, di sini ada apa, di sini apa? Kata Stephen Evander kan ada si Wowo itu kan, ada Wowo. Nah gue nggak percaya karena kan gue nggak ngelihat ya, kan gue nggak lihat, gue nggak percaya. Gue tendang si pohon itu, lalu gue obrak-abrik apa tuh namanya, akar-akar itu kan gue obrak-abrik kayak gini. Sekitar beberapa detik itu gue langsung ngerasa badan gue berat, perut gue mual, tenggorokan gue serak, gue muntah. Gue masih inget itu muntah, pas muntah, habis muntah itu gue langsung gelap. Habis gelap itu gue tangan gue itu dipegang aja, dipegang. Di situ sosoknya itu bukan sosok yang itu, wujudnya itu sosoknya itu kayak orang yang orang gede, keker, ganteng ya, bisa dikatakan ganteng lah kalau misalkan cowok ya. Iya. Ganteng, keker, gede ya. Gue dipegang tangannya kayak gimana sih, kayak orang lagi gimana ya kan, dengan pacar gitu. iya Ya. digandeng lah, digandeng gitu, ditunjukin lah dia banyak di situ sih. Tapi pas Banyak. posisi itu kan lu kan lari kenceng banget. Lah itu gua yang bikin bingung gue itu. Siapa temen kan? Iya, lari teman-teman. Banget iya. Konten saya juga ada Bayaman gitu. yang kamu lari. Dari ribut gitu sama Stephen. Oh, gue lari. Iya. Gue nggak tahu karena gue tuh gak Oh, sadar. bukan. Gue juga lihat video gue waktu di Iya. video gue itu kan gue sempet lihat kan, oh ternyata kok gue sampai kesurupan gitu. Berarti bukan rasanya ya? Mungkin Hah? dia ngerasain Bukan itu rasanya. Pas dipegang, pas jalan bareng itu mungkin dia yang dirasa dia. Tapi sebetulnya itu dia itu lari mungkin. Nggak tahu kalau soal itu gue nggak tahu. Intinya gue abis gue gelap, ya gue gelap. Mungkin itu sukma gue itu keluar. Gue dipegangin sama yang badannya kekar gede itu, ganteng itu. Gue dipegangin, ditarik lah, apa namanya, digandeng ya, digandeng. Iya. Dan gue diperlihatkan semuanya di sana tuh ada banyak orang-orang yang mungkin bisa dikatakan sebagai yang ya seperti Ali ZR lah gitu lah ya. Gue diperlihatkan ini dan terakhirnya gue dikasih lihat Ali ZR coy. Di situ gue percaya kalau misalnya Ali ZR itu ada di situ gitu loh. Berarti lu beneran lihat? Gue lihat di situ Ali ZR. Iya, iya. Dia didekap kayak gini. Dia ada yang memeluk. Iya. Sosoknya tuh kayak yang gede keker itu, cuman dia tuh gak segede yang narik gue. Dia gimana ya, dipeluk Kayak disekap gitu. kayak disekap gitu, dipegangin gitu loh, Sally itu ya. dipeluk dari belakang gitu, kayak seolah-olah tuh. Kalian pernah ngelihat anak kecil kayak diginiin gak sih Iya, pernah. sama orang tuanya? Iya kan sama. Persis kayak gitu. Jadi kayak seolah-olah si yang makhluk itu tuh menahan Ali ZR biar gak keluar gitu, biar gak lari gitu loh. Dan di situ gue mulai percaya banget sih gue, sumpah. Gue lihat jelas banget Ali ZR tuh di situ menangis. Jadi sabar aja. Kita tetap cari lagi gitu ya. Semangat kan cari kan. Gue di situ gue gak kuat banget melihat Ali ZR, gue nangis. Ali ZR merengek nangis. Dan di situ si yang gede tinggi itu bilang ke gue, Kenapa? ini orang yang kamu minta. Ini orang yang kamu, dengan bahasa Jawa ya. Kalau misalkan gue pakai bahasa Jawa mungkin nanti penonton yang dari luar Jawa nggak tahu ya. Jadi gue terjemahin dari pakai bahasa Indonesia. Jadi dia tuh bilang, ini orang yang kamu cari, ini orang yang kamu minta balikin, pulangkan. Kita semua bisa, saya bisa gitu. Saya bisa balikin orang yang kamu cari, tapi asalkan aku yang jadi gantinya gitu cuy. Aku yang jadi gantinya. Terus Gue di situ bilang, oke nggak apa-apa, aku yang jadi gantinya.
Tapi di situ Alizata tuh bilang, Alizata tuh ngomong, jangan udah biarin aku aja yang di sini. Kalian sama tim jangkrik udah lupain masalah ini gitu kan. Sumpah gua pas lagi si Alizata ngomong gitu, gua air mata gua keluar deras banget coy, sumpah coy. Gua kapok. Dan di situ yang awalnya gua gak percaya bahwa ada alam-alam kayak gitu, gua jadi percaya banget. Gua jadi percaya banget. Stephen aja gitu kan. Steven juga bilang kan, kalau awalnya tuh kalau misalnya nggak percaya, awalnya gue emang nggak percaya, cuman semenjak kejadian itu gue percaya bahwa emang alam-alam itu tuh dunia-dunia kayak gitu emang ada ya cuy. Ya, waktu itu si Alizata udah ngelarang gue biar nggak gantiin dia. Gue tetap maksain diri gue sendiri buat ngegantiin Alizata biar Alizata itu pulang. Karena apa? Dari kemarin orang tua Alizata, Monica, Dina dan teman-teman semuanya kan mencari ya, merasa kehilangan biar Alizata itu pulang. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kan Alizata itu pulang, bisa balik, nggak apa-apa, gue jadi penggantinya, nggak apa-apa. Asalkan Alizata itu pulang, bisa ngebuat teman-teman semua, bisa ngebuat subscriber semua tuh merasa senang bahwa Alizata tuh bisa balik gitu. Tapi masalahnya lu juga punya orang tua, Di. Gue tahu cuy, gue tahu. Menyerap. Tapi justru gue tahu perasaan gue juga gimana cuy. Apa nggak ada cara lain? Cara lain? Lu nggak buat kesepakatan sama tuh makhluk gitu? Gimana selainnya itu lah kita nyiapin sajen, sapi, kambing, kepala. Walaupun dia Kita minta tim kan sajian kayak gitu, siap. dia nggak mempan juga, dia nggak bisa dipengaruhi sama sesajen kayak gitu tuh. Cuman dia tuh pengen satu sukma aja tuh. Dia tuh lapar sukma. Dia tuh lapar jiwa. Dia tuh pengen dia makan jiwa. Jadi kok dia makan tuh dia mau pengen ngulik seseorang, tapi bukan dari raganya, tapi dia sukmanya. Dia pengen diculik buat jadi berbudak di sana. Gue lihat Alizata tuh kayak diikat gini, tapi di kayak ditahan gini. Di sampingnya ada entah itu sosok apa, gue nggak tahu ya, gue nggak jelas banget. Dia bawa tombak, rambutnya gondrong, rambutnya panjang, cowok sih, laki-laki waktu itu, cowok laki-laki, terus dia pakai tombak, pakai apa sih di sini yang ikat kayak gini kan, dia kayak orang-orang zaman dulu. Ajudan, prajurit. Bukan kayak orang, kayak orang zaman dulu tuh kan pakai ikat kepala gitu, kayak orang zaman dulu gitu kan, pendekar gitu kan, pakai kayak gitu. Ada dua orang, jadi yang satu nahan kayak gini, yang dua tuh kanan kiri megang tombak semua. Tombak ini bukan tombak yang buat itu ya, tombak itu kayak gini loh, bentuknya kayak gini loh, kayak garpu gimana sih? Iya, gue. Trisula itu ada bara apinya di situ, ada bara apinya. Gue lihat di situ ada bara apinya. Yang dipegang itu kan nggak ada bara api, tapi di pucuknya itu tuh ada bara apinya di sini. Di situ Alizata ditahan kayak gini. Gue di situ Alizata nangis, gue juga ikut nangis. Intinya gue itu pengen Alizata balik. Gue nggak apa-apa kalau misalkan gue jadi gantinya, gue nggak apa-apa. Gue nggak apa-apa. Yang penting bisa lah, jangan lu ganti. Dia mintanya cuma salah satu orang aja. Kalau misalkan mintanya Alizata balik, dia minta salah satu juga harus dikorbankan gitu. Kalau kita ke Stephen aja deh, kita bener-bener butuh orang itu kayaknya. Gue jujur, gue gue hilap soal Dari kemarin. kemarin Stephen gue udah bilang tolong bantuin, tapi dia tuh nggak bisa. Sebenarnya ya udah kita beri tumbal apa aja deh selain orang. Gue jujur Gak bisa cuy, dia maunya tuh tumbal orang, dia maunya tuh jiwanya orang, dia maunya tuh sukmanya orang. Terus gimana? Pokoknya lu jangan lu kita bisa selesaikan dengan baik-baik, jangan asalkan orang. Lu dikasih waktu nggak? Kita Sampai situ gue nggak jadi bilangin apa-apa. Itu mungkin barangkali bisa raganya itu bisa diganti sama dewa. Mudah-mudahan bisa. Cuman gue Intinya belum kita tahu. uji dulu ya. Yang penting kita berdoa pokoknya kita tenang berdoa. lah rasanya kan. Kita Kalau boleh bisa berdoa diganti terus kan. sama hewan atau kambing atau kerbau kan. Biasanya sih Mudah-mudahan ayam gitu. bisa. Biasanya sih ayam. Mudah-mudahan bisa. Terus setelah itu gue kayak mau diucapin sesuatu, mau dikasih sesuatu. Tahu-tahu gue udah gelap lagi. Gue udah gelap, tertidur. Terus gue bangun, gue kayak di depan gue tuh kayak apa sih? Garis, tapi ada api sedikit gitu loh.
Bentar, kayak gerbang gitu maksudnya tuh. Iya kayak gerbang batas. Jadi kalau lewat kita musai kita kebakar gitu kan pasti. Kurang tahu kalau waktu itu gua kurang tahu, misalkan gua ngelewatin batas itu, entah itu gua celaka ataupun gua atung buat yang penting itu tuh maksud dia tuh buat menyandra gua gitu. Jadi Nah, harus terus- dari kebetulan ya. Iya, terus waktu itu yang di depan gua yang membawa gua itu yang badannya gede itu, Ya. dia bilang, "Kamu tunggu di sini. Kamu tunggu di sini. Aku akan pergi dulu." Ternyata pas dia bilang gitu, gue langsung tertidur lagi, gue langsung kebangun dan gue sadar. Iya. Gue di pinggir kali tuh. Ngapain lu di situ? Ya gue nggak tahu, gue intinya sadar gue intinya gue di pinggir kali. Gue nggak lihat Adi ditemukan gitu. Oh pas di depan kita lihat Adi pas di bawah Stephen. Enggak, Bukan dia Stephen, di bawah Stephen. teman sekar. Nah, itu Yang satunya tuh siapa sih? Gue Sahabatnya. Oh itu ya. Pandu. gue nggak ngelihat, Ya Pandu. gue nggak ngelihat Steven tuh di mana. Intinya gue di situ mau minta tolong sama Steven, tapi ternyata Steven itu nggak ada ya. Emang di situ pas lu ditemuin, kan gua sama teman-teman masih di situ. Lah posisinya itu enggak ada Stephen. Ya gue nggak tahu, intinya gue di situ bangun udah lemas, gue linglung, kenapa gue ada di pinggir kali. Udah. Ya Udah, udah, udah di situ. kita Yang- udah dulu ya. yang mending percaya. yang mending lu yang sabar dulu. Udah. Oke, balik dulu. Jangan terlalu. Trisula itu ada bara apinya di situ, ada bara apinya. Gue lihat di situ ada bara apinya. Yang dipegang itu kan nggak ada bara api, tapi di pucuknya itu tuh ada bara apinya di situ. Di situ Alizada ditahan kayak gini. Gue di situ Alizada nangis, gue juga ikut nangis. Intinya gue itu pengen Alizada balik. Udah gue nggak apa-apa kalau misalkan gue jadi gantinya, gue nggak apa-apa. Gue nggak apa-apa. Yang penting Bisa lah, jangan lu gantiin. dia mintanya cuma salah satu orang aja. Kalau misalkan mintanya Alizada balik, dia minta salah satu juga harus dikorbankan gitu. Kalau kita ke Stephen aja deh. Kita bener-bener butuh orang itu kayaknya. Gue jujur, gue oke. Gue hilap soal Dari kemarin. kemarin Stephen gue udah bilang tolong bantuin, tapi dia tuh nggak bisa. Sebenarnya ya udah kita beri tumbal apa aja deh. Selain orang, gue jujur Gak berani bisa kalau cuy, orang. dia maunya tuh tumbal orang, dia maunya tuh jiwanya orang, dia maunya tuh sukmanya orang. Terus gimana? Pokoknya jangan lu kita bisa selesaikan dengan baik-baik. Jangan asalkan orang. Lu dikasih waktu nggak? Kita Sama dikasih situ waktu. gue gak dibilangin apa-apa. Lu bikin bareng-bareng barangkali bisa harganya itu bisa diganti sama dewa. Mudah-mudahan bisa. Cuman gue Intinya belum kita tahu. uji dulu ya. Yang penting Kita berdoa terus, pokoknya kita tenang berdoa. lah rasanya kan. Kita Kalau banyak bisa berdoa diganti terus kan. sama hewan atau kambing atau kerbau kan. Biasanya sih Mudah-mudahan ayam gitu. bisa. Biasanya sih ayam. Mudah-mudahan bisa. Terus setelah itu gue kayak mau diucapin sesuatu, mau dikasih sesuatu. Tahu-tahu gue udah gelap lagi. Gue udah gelap, tertidur. Terus gue bangun, gue kayak di depan gue tuh kayak apa sih? Garis, tapi ada api sedikit gitu loh. Bentar, kayak gerbang gitu maksudnya tuh. Iya kayak gerbang batas. Jadi kalau lewat kita musai kita kebakar gitu kan pasti. Kurang tahu kalau waktu itu gue kurang tahu, misalkan gue ngelewatin batas itu, entah itu gue celaka ataupun gue atung buat yang penting itu tuh maksud dia tuh buat menyandra gue gitu. Jadi Nah, harus terus- dari kebetulan ya. Iya, terus waktu itu yang di depan gue yang membawa gue itu yang badannya gede itu, Ya. dia bilang, kamu tunggu di sini, aku akan pergi dulu. Ternyata pas dia bilang gitu, gue langsung tertidur lagi, gue langsung kebangun dan gue sadar. Iya. Gue di pinggir kali tuh. Ngapain lu di situ? Ya gue nggak tahu, gue intinya sadar gue di pinggir kali. Gue nggak lihat Adi ditemukan gitu. Oh pas di depan kita lihat Adi pas di bawah Stephen. Enggak, Bukan dia Stephen, di bawah Stephen. teman sekar. Nah, itu Yang satunya tuh siapa sih? Gue Sahabatnya. Oh itu ya. Pandu. nggak ngelihat, Ya Pandu. gue nggak ngelihat Steven tuh di mana. Intinya gue di situ mau minta tolong sama Steven, tapi ternyata Steven itu nggak ada ya. Emang di situ pas lu ditemuin, kan gua sama teman-teman masih di situ. Lah posisinya itu enggak ada Stephen. Ya gue nggak tahu, intinya gue di situ bangun udah lemas,
gue linglung, kenapa gue ada di pinggir kali? Ya udah kita yang udah dulu ya. yang mending Saya. yang mending lu yang sabar dulu. Udah.